Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu yang disayangi oleh Allah Tabarakar Rahman, besar tak saya sebut gelar, kecil tak saya sebut nama, karena memang belum kenal. Kalau kenal bolehlah saya sebut. Tapi Allah Rabbul Alamin mengajarkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Rabbul Alamin adalah orang yang paling bertakwa. Dan ketika menyebutkan tentang ketakwaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa letaknya di sini, di dada. Allah Subhanahu wa taala tak tengok bentuk rupa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok bentuk kita, ganteng kita, tampan kita, tinggi semampai, kulit putih, mata sipit. Allah tak tengok. Allah tak pandang walaupun kita jelek, kulit sudahlah hitam, badan pendek, mata besar, rambut pun keriting alias kribo, perut pula besar. Wala yanzuru ila amwalikum. Allah tak pandang pula harta kalian. Mungkin rumah kita bertingkat, mobil kita mengkilat, uang pula berlipat-lipat, tentu istri punya empat. Allah tak pandang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Yang Allah tengok adalah walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah tengok, yang Allah tilik, yang Allah lihat adalah hati kalian. Dan tambahan kalimat setelahnya seperti penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, seingat saya di dalam Mukhtasar atau Syarah Riyadhus Shalihin, dalam komentar beliau terhadap Riyadhus Shalihin, tambahan walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal kalian. Tambahan ini teramat sangat penting. Dan orang-orang yang bertakwa itu ada ciri-ciri tanda-tandanya. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita hati yang senantiasa
ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula dengan senantiasa hadir di majlis ilmu ini. Inilah majlis yang senantiasa dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian lewat di taman sorga, bukan sembarang taman, farta'u, nikmati taman itu. Kadang kita bapak-bapak, ibu-ibu kalau dengar ada taman hari Sabtu dan hari Ahad, sudah kita jadwalkan dengan anak, istri, dengan kawan-kawan, bahkan handai taulan kita telpon karib kerabat, "Dek, Bang, Kak, Mas, yuk nanti kita jalan-jalan, di sana ada tempat rekreasi yang Masya Allah, syahduloh, nikmat, angin sepoi-sepoi, Masya Allah." Mungkin kadang burung pula berkicau indah. Menunya jangan ditanya mahal, tapi hati kita senang. Allahu Akbar. Seakan pikiran melayang semasa dahulu masih bujang. La ilaha illallah. Atau semasa dulu masih pengantin baru. Allahu Akbar. Senang bukan kalau berada di taman, padahal itu hanyalah taman dunia. Apalah hidangannya? Hanya mungkin ada rendang, ada ayam, ada daging, ada lauk, ada acar, ada semacam sayur mayur. Tapi kita kalau datang kawan lama, "Bang, Dek, kawanku, nanti bawa ya untuk istri sampean ini, Masya Allah. Nanti kita kapan-kapan jumpa lagi di sini." Senang kita kalau hadir dan jumpa di taman dunia. Dan ini adalah taman sorga, kata Nabi. Tentulah para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa itu taman sorga ya Rasulullah? Bukan sembarang taman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan halaqul dzikr, halaqah, perkumpulan-perkumpulan yang mengkaji Al-Quran dan sunnah nabinya, mengkaji tauhid, mengkaji iman, meningkatkan ketakwaan. Tapi hidangan di sini bukan makan-makan. Nanti ada makan-makan nih, ya kan? Nah, jangan harap. Tapi hidangannya lebih dahsyat dari itu ya ikhwan, bapak-bapak, kawan-kawan dan handai taulan. Apa hidangannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah Allah Ta'ala, dan masjid disebut dengan rumah Allah karena kemuliaan yang ada di masjid. Bukan Allah dalam masjid. Kalau Allah dalam masjid, kecil betul Allah tu. Padahal angkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka Allah bukan dalam masjid. Yatluna kitab Allah. Saking mulianya masjid disebut dengan rumah Allah. Mereka di dalam masjid itu membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran, dan kita insya-Allah saling mempelajari ayat-ayat Allah kandungannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun ke hati mereka. Tenang, senang, Masya Allah, pikiran lapang. Orang akhir zaman ini penyakit banyak, tapi penyakit yang paling gawat penyakit risau, galau, kacau. Saya sering sebut ini namanya penyakit au zaman now. Obatnya datang ke majelis ilmu. Allah turunkan ketenangan. Nabi yang sebut, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang diucapkan Nabi tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Tak cukup sampai di sana hidangannya, Pak. Wa ghasyiyatihimur rahmah. Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya, dengan rahmatnya. Kadang ada orang nama rahmat, tapi pikiran dia terasa selalu nak kiamat. Majelis ilmu adalah obatnya. Wa haffathumul malaika, malaikat membentangkan sayapnya. Kenapa? Ridwan bima yasna, sayang, cinta. Makanya orang-orang yang pekerjaannya baik itu yang mencintainya juga orang-orang dan makhluk-makhluk yang baik.
Dan yang paling hebat di antara yang hebat hidangannya adalah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah akan menyebut orang-orang itu, si fulan, si alan, disebut nama kita di hadapan para malaikatnya di atas sana. Coba tengok kalau ada kepala desa, Pak Lurah, disebut nama dia oleh Pak Bupati, senang tak kepalang, baju dia kembang, seakan-akan dia terbang. Nama dia disebut Pak Bupati. Apalagi kalau ada embel-embel itu kepala desa atau lurah teladan, minta ampun itu Pak Bupati. Ini sekarang yang nyebut-nyebut kita bapak-bapak, emak-emak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Allah yang menciptakan diri kita, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, yang telah kita nikmati kepunyaan Allah, yang sedang kita pakai juga milik Allah, yang kita cita-citakan juga adalah Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Allahu Akbar. Segalanya adalah milik Allah. Tidakkah kita bahagia nama kita disebut di atas sana? Betapa banyak orang-orang di dunia ini namanya tidak dikenal orang, gelarnya tidak ada. Gelarnya tidak ada. Ya. Kalau saya mah punya gelar LC, langsung ceramah. DR juga dari Riau. Betapa banyak di dunia ini orang tak punya gelar, ya ikhwan, nama dia tak disebut-sebut orang. Tapi di langit sana namanya menggelegar, dikenal oleh para malaikat. Apa peduli bagi orang-orang beriman? Apa peduli bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah? Ia tak punya gelar bumi, tapi gelar langit ada pada dirinya. Apa itu gelar langit? Az-zakirin, az-zakirat, orang-orang berzikir kepada Allah, orang-orang yang berzikir di kalangan akhwat, orang-orang yang ikhlas, mukhlisin, muttaqin, mukminin, gelar-gelar langit. Bahkan justru banyak orang-orang yang menyandang gelar S1, S2, S3 dengan sederetan gelar yang ia banggakan, tetapi dia tidak punya gelar langit satu pun. Namun hanya ada orang yang tidak punya gelar S1, es batu cuma yang dia minum, es buah cuma yang dia makan, tapi dia punya gelar di langit sana. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keikhlasan untuk terus memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak titik-titik saja. Eloklah kita perkenalan diri dulu. Ya. Nama saya Pak Firdaus. Cuma inilah yang merisaukan hati. Nama Firdaus itu nama apa? Nama sorga. Maka jarang antum jumpai, sampai sekarang belum saya jumpai nama Syekh Firdaus, gak ada. Karena orang Arab nama Firdaus nama untuk ibu-ibu, anak-anak perempuan, akhwat. Makanya dulu ada donatur pondok saya buat masjid, kata dia cerita istri dia marah, kamu sikit-sikit Firdaus, sikit-sikit Firdaus, segantung kamu nanti katanya. Kamu bilang apa? Ini Firdaus laki-laki. Karena yang terbayang dalam pikiran dia Firdaus itu kan nama sorga, yang terbayang bidadari. Dan di Indonesia belum saya jumpai nama perempuan satu pun Firdaus. Itulah lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya pula. Dan ini pula yang merisaukan hati saya, nama Firdaus. Bapak-bapak, kalau besok tak masuk surga, itu nama tak Firdaus. Ini saya sudahlah nama surga. Risau sangat kalau tak masuk surga, Pak. La ilaha illallah. Allahumma inna as'alukal jannata. Semoga Allah Ta'ala berikan kita surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Dan saya ini safar, Pak. Targetnya dari sampai ke Jakarta nanti ini rihlah ilmu, rihlah dakwah, rihlah
alam takambang jadi guru, ya, cari pengalaman, mengembangkan perjuangan pondok juga. Saya tinggal di sana, tepatnya di desa Lipat Kain, di kecamatan Kampar Kiri, bukan dalam Lemari. Lipat Kain namanya. 1 jam kalau dari sini arah ke Pekanbaru, sebelum Pekanbaru, 1 jam setengah sebelum Pekanbaru, ya, kalau dari sini. Alhamdulillah di sana belajar buat pondok, dan ini sudah tahun yang ke-9. Pondok saya dulunya agak unik sedikit dari yang lain, ya. Pondoknya besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang, janda, dan duda. Konsep saya, kecil kita akikahkan, besar kita nikahkan. Alhamdulillah sudah banyak yang tua-tua pun sempat saya nikahkan. Itu sekarang saya sama ketua yayasan saya, beliau juga belajar di pondok, istrinya juga murid saya nikahkan. Jadi pondok ini begitu dulu, dan yang sudah saya nikahkan 70 orang lebih. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, yang saya nikahi baru 1. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Sekarang saya perjalanan bersama anak istri, anak saya baru 5. Baru ya, itu gak terlambat juga dapat anak. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Dan karena pondok ini dulu tidak hanya yang menghafal Quran saja, juga ada yang sudah terjatuh dalam latar belakang kelam, dalam dunia hitam, bahkan juga ada yang sudah bunuh orang, anak-anak remaja itu yang ke WTS, ada yang tentulah kita tidak bisa sebutkan detailnya, syariat kita tidak mengizinkan, dan ada juga yang sudah buronan berkali-kali masuk penjara. Dan saya melihat ini perlu dirubah, perlu dipisah. Makanya berbagai program kita buat, kita kembangkan. Jadilah pondok ini sekarang 7 tempat, 4 di sekitar Lipat Kain sekitarnya, 1 di Pekanbaru, 2 di pedalaman. Alhamdulillah sudah tahun ke-9 masih istiqamah dengan pertolongan Allah. Kemudian semangat para donatur dari berbagai daerah, masih tidak kita pungut biaya untuk para duafa. Jadi masih gratis 100%. Yang mau infak-infaklah untuk yang tidak mampu. Dan karena saya sekarang belakangan banyak aktif ya untuk program dakwah pedalaman, karena pondok kita ada 2 di pedalaman, dan kita terus gerak sampai di sini. Nanti insya Allah itu bulan 2 saya akan berangkat ke suku anak dalam di daerah Jambi itu, insyaallah taala. Dan sekarang ada di kampung saya juga di hulu. Saya orang hulu, orang kampung. Jadi jangan risau-risau Mas. Tempat dengan mewah-mewah saya sedang di kampung cuma ya. Nama daerah saya jauh di hulu sungai sana. Nama daerah saya Ludai. Jangan pakai H ya. Bahaya itu. Ludai. Kadang saya bercanda Ludai, kepanjangannya luar daerah Indonesia. Sinyal Telkomsel tidak masuk. Tapi masih di wilayah Provinsi Riau. Ya, kalau yang mau tengok indahnya, ya alamnya, sungainya, tengok di akun Facebook Markis Lipat Kain. Nama aslinya Markis Darul Quran wa Sunnah, atau di YouTube-nya Markis TV Official. Yang belum subscribe. Iklan tuh. Dakwah ilallah ya ikhwan. Baik, kemudian juga ada di Pulau Penyalai. Di Pulau Penyalai itu, di pondok kita yang sekarang di sana, itu hanya baru 30% Islamnya. Selebihnya ada Kristen dan ada Buddha. Tapi sejatinya adalah animisme. Di sanalah saya jumpai, di desa paling ujung itu dulu satu ibu punya 2 suami. Kalah antum Pak. Ya, ini baru suami istri 1, istri suaminya 2. Dan saya jumpai tinggal serumah. Tak habis pikir saya bagaimana cara pergaulannya. Jangankan beda kamar, dinding rumahnya pun tak ada. Tapi suaminya 2. Alhamdulillah terakhir saya ke sana, suami pertama sudah kokoh Islamnya, sekarang sudah ditinggalkan istrinya itu, dan istrinya milih suami yang muda, yang kedua. Alhamdulillah. Inilah kondisi dakwah pedalaman. Tapi tahukah antum, bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya jumpai di sana masjid reot. Lapuk papan-papannya ketika itu saya jumpai. Lantainya itu, di teras-teras lantainya itu, tak jauh dari sana ada gereja
permanen yang berdiri. Di ujung itu saya jumpai ada pemuda yang lagi boncengan. Dikabarkan kepada saya, itulah pendeta sejak setahun belakangan menjalankan misi misionarisnya di daerah ini. La ilaha illallah. Sepanjang perjalanan speedboat arah ke pelabuhan, seringkali air mata saya menetes. Saya terbayang masjid-masjid kita cantik dan megah di kota. Ya, tetapi di sini bagaimana ceritanya kalau Allah minta pertanggungjawaban kita nanti? Apakah dakwah kita hanya dakwah ke kalangan orang-orang yang di kota saja, atau dalam bahasa Ustaz Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala, apakah kita hanya berdakwah seakan dakwah kita hanya berburu di kebun binatang yang sudah celananya cingkrang, jenggotnya panjang saja yang ditangkap lagi? Coba berburulah di tengah hutan. Baik. Di Talang Mamak, suku Melayu sesungguhnya. Tetapi saya paling ujung saya jumpai di sana. Jangan tanya sinyal, jangan tanya pakai motor ke sana, pakai sampan. Ikhwan, saya jumpai hanya satu keluarga yang Islam di sana. Itu pun tidak begitu menetap lagi dia. Tapi sejak belasan tahun yang lalu, kepala desanya mengabarkan kepada saya, KTP mereka telah dirubah menjadi agama Kristen oleh pendeta yang datang dari luar negeri sana. La ilaha illallah. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Maka sekarang saya buat program apa namanya? Program kaderisasi dai kampung dan pedalaman yang dakwah di kota. Alhamdulillah ada banyak, apalagi kami di Provinsi Riau, di kota Pekanbaru itu tidak kurang dari 40 yayasan dakwah sunnah ini. Alhamdulillah. Memang udah lama, tapi kita perlu bergerak ke kampung-kampung lagi, Kita perlu bergerak ke pelosok-pelosok lagi, mendakwahkan orang yang belum kenal dengan Islam. Alangkah sedih hati mereka andai di antara anak muda di kalangan orang-orang yang belum mengenal Islam itu, ia mu'allaf masuk Islam, teringat dengan ayah telah mati kafir, teringat dengan maknya, emak telah mati dalam keadaan musyrik. Maka di antara mereka merintih, mengadu, kenapa kalian terlambat datang kepada kami sehingga amak kami, ayah kami, ibu kami mati dalam keadaan kafir. La ilaha illallah. Takkan boleh didoakan lagi. Makanya sekarang kita buat program yang ditempa khusus dai-dai kader dakwah, kaderisasi dai kampung dan pedalaman. Nanti belajar saya kirim dulu untuk membina karakternya ke pedalaman. Saya istilahkan dengan lulus di pedalaman, kami antar gratis belajar ke Yaman. Kenapa kok ke Yaman Ustaz, tidak ke Madinah? Ada juga murid kita yang daftar ke Madinah, tapi pondok kita baru program resminya beberapa tahun ini belum bisa untuk ikut muadalah. Jadi ngantrinya untuk daftar Madinah lama. Lagian saya mau yang ditempa, bukan dengan ruang ber-AC, bukan dengan spring bed tempat tidurnya. Sebab ya ibarat jualan Pak, kalau hanya jualan kain saja, kapan orang nak bisa membeli beras? Ada juga yang jual beras, ada juga yang jual ikan. Bedalah khazanahnya, dibuat lagi mencukupi khazanah yang ada. Maka saya tempah mereka ke Yaman, dan di Yaman insyaallah taala yang fokus taksil, tak kiri tak kanan, tak sibuk dengan hiruk pikuk gonjang-ganjing dakwah, taksil. Maka lulus di pedalaman saya kirim gratis belajar ke Yaman. Alhamdulillah sudah 11 orang yang sudah kita kirim insyaallah, dan nanti kita kembangkan. Alhamdulillah lahan-lahan kita terus kita kembangkan ya. Di mana-mana titik ada yang mau kasih wakaf, ada yang ini kita kembangkan. Ini dalam titik-titik perjalanan dakwah ini termasuk juga insyaallah kan saya buat di Jakarta. Nanti nama pondok itu Markis Darul Quran wa Sunnah. Insyaallah kan saya buat Markis Jakarta, karena saya jumpai di sana juga banyak para duafa ya, dan saya pernah didik anak ada orang di daerah Jakarta Bekasi sana, saya didik alhamdulillah jadi juga. Barakallahu fikum. Dan inilah perjalanan kita. Ya, kalau ada yang mau, atau mungkin kalau ada yang mau program satu lagi, saya tidak mau ke Yaman Ustaz, kami lulus, kami didik, kemudian kami kirim ke pedalaman, lulus di pedalaman, kami hantar gratis ke pelaminan. Kalau untuk kami yang udah ada punya ini boleh nambah lagi Ustaz, bisik-bisiknya di luar sama saya.
Baik, itu perkenalannya sudah terlalu lama, tapi setidaknya ini membuka pikiran antum. Kalau ada handai taulan sanak keluarga yang mau menghubungi saya untuk program ini, silahkan. Atau mau ikut berdakwah dengan saya ke pedalaman, silahkan. Kalau mau silahkan catat nomor saya, mumpung masih ingat. Dicatat aja, jangan diminta, mahal belinya. 0852 27 27 0852 27 27 0277, ya, silakan. Apapun, atau bapak mau ngirim beras ke pedalaman, kemana-mana, silakan, kontak saya boleh. Barakallahu fiikum. Baik, sekarang kita masuk ke materi kajian kita malam ini. Apa temanya? Tetap saya mau tanya temanya apa. Yang mudah mana? Oh, banyak yang mudah. Silakan. Tema kajian kita malam ini apa? Monggo. Ayo kak, jangan malu lah. Nanti segan saya kasih ceramah. Apa tema kajian kita? Silakan. Ada yang lain silakan. Silakan mas. Dakwah sunnah datang, masyarakat senang. Sepakat? Kok payah kali nyebut sepakatnya? Apakah karena selama ini dakwah sunnah itu didoktrin, atau kita dengar dakwah sunnah dakwah paling berat diterima? Hei, dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Saya ulangi lagi, dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Mau ulang lagi? Tapi betul-betul sunnah yang disebarkan. Karena Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal Islam huwa sunnah. Islam adalah sunnah. Islam ini adalah sunnah. Was sunnah hiya al-Islam, dan sunnah adalah Islam, tak dapat dipisahkan. Demikian perkataan beliau dalam kitabnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ajib, ya ikhwan. Siapa yang membawa Islam? Yang membawa Islam siapa? Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala sebutkan beliau diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Allahu Akbar. Maka sunnah datang, masyarakat senang. Karena sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah, dan yang membawa Islam tersebut adalah Nabi ketika Allah utus memberikan rahmat bagi sekalian alam. Makanya ketika dakwah sunnah datang, orang mendapatkan rahmat, bukan malah mendapatkan kiamat. Ketika dakwah sunnah datang, Rasul sudah sebutkan, Nabi tak tinggalkan apa-apa. Nabi tidak tinggalkan emas permata, pangkat jabatan, intan berlian, tidak. Yang Nabi tinggalkan adalah Quran dan sunnahnya. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadan, sekali-kali takkan pernah sesat kalian selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi ini perkataan Nabi yang sudah kita hafal. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian takkan sekali-kali takkan sesat kalian, sekali-kali takkan sesat kalian selama-lamanya jika berpegang teguh dengan kita, dengan keduanya, kitaballahi wa sunnati nabiyhi, dan sunnah nabinya. Ajib. Berarti dakwah sunnah datang, masyarakat tidak sesat. Justru masyarakat merasa
Masya Allah, derajatnya terangkat. Dakwah sunnah datang, masyarakat pun senang. Tapi betul-betul sunnah yang dibawa tuh, bukan ngunyah-ngunyah orang. Baik. Ikhwatul iman. Nak contoh cepat? Baik. Contoh saja. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan berkasih sayang. Jangan sempitkan makna dakwah hanya dengan kajian bahas celana cingkrang, jenggot panjang, atau menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud saja. Gerak-gerakkan jari mengikut pendapat ulama yang menguatkan pendapat tahrik. Orang masyarakat kadang digerak-gerakkan jari bukan waktu tasyahud, tapi dia main di atas. Putar, geraknya bukan gini, tapi putar-putar sikit. Itu yang terbayang sama dia, maka pusing kepalanya. Coba sunnah seutuhnya itu diamalkan, diterapkan. Di antara sunnah adalah saling berbagi hadiah, niscaya kalian akan berkasih sayang. Coba banyak-banyak orang kasih hadiah. Kalau ada orang tak suka sama kita, kasih dia hadiah, Mas. Kalau ada orang yang marah sama kita, biarlah dia marah, kita tak marah. Ahlussunnah bukan marah orang yang dia takuti, tapi dirinya marah pada orang itu yang paling dikhawatirkan. Kasih hadiah. Sikit-sikit kasih hadiah. Assalamualaikum Pak, ini tadi dari pasar beli buah-buahan untuk adik-adik. Atau ibu-ibu mungkin kasih hadiah sama Assalamualaikum. Ada acara dia, anak dia nikah. Alhamdulillah kita punya dana. Atau kumpul-kumpul bareng-bareng sama-sama kawan yang sudah ngaji dakwah sunnah. Ayo kita bantu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu De. Pak, ini kami tidak bisa bantu-bantu. Acaranya cuma ada uang 1 juta. Banyak kali itu? 500.000. Senang dia. Itu yang istrinya yang perempuan. Nanti yang laki-lakinya pula suami dia kasih, Bang. Nanti saya lah sewa bentuk tenda, Bang. Kan nampaknya adik anak kita ni nikah, saya senang pula. Abang dah jadi calon kakek. Mudah-mudahan dapat cucu besok. Saya lah yang sewakan kursinya. Cuma dapat 50-nya, Mas. Bang, senang dia tuh. Istri dia bilang, Bang, tadi ibu tuh kasih saya uang, Bang, untuk ini. Suami dia kasih pula. Mantap pula. Walaupun jenggot panjang anak ini, mantap pula otaknya. Sunnah. Ini ndak ngunyah. Katanya nyunnah, padahal ngunyah. Orang-orang sikit-sikit dikunyahnya, sikit-sikit orang ini bid'ah ini, Bang. Ini haram. Ikhwan, sabar. Judulnya kajian kita malam ini, dakwah sunnah datang, masyarakat senang. Sekarang yang kita dakwahkan sunnah. Tunggu. Ini kita azan jam berapa? Selesai ceramah jam berapa? Biar saya tahu yang mau disampaikan apa. Harus ada kasih waktu lah. Sampai jam berapa? Kasih waktu yang real aja. Nanti kalau Bapak bilang jam sekian, nanti saya tawar lagi. Jam berapa? Jam 8. Baik. Kita azan dulu atau apa? Azan dulu. Baik. Ini dah masuk waktu? Sebentar lagi. Baik. Nanti ada yang bunyi? Bunyi. Atau kalau kode aja saya ya. Baik. Sekarang begini. Dakwah sudah datang. Kalau sudah jenggot panjang nih, berarti kan kita dah merasakan nikmatnya mengamalkan sunnah Nabi. Mengamalkan sunnah Nabi itu Pak, nikmat luar biasa. Kalau tidak percaya Bapak yang belum berjenggot-jenggot sekarang, cobalah nanti kalau nggak percaya. Asli saya. Asli. Kalau Bapak nanti tidak amalkan, ya nikmat Ustaz telepon saya biar saya kasih hadiah lagi. Nikmat.
Tapi awalnya gatal-gatal sikit. Itulah perjuangan. Sebab kalau masuk surga tuh memang berat perjuangannya. Pernah saya pergi ke hulu ke sana cari tempat air terjun, jauh berjalannya, capek minta ampun. Ada murid saya dibawanya kol loba, tidak tahan dia lagi dibuangnya saking susahnya. Tapi begitu sampai kami ke air terjun tuh, Masya Allah, hilang capek dan letih kami. Malam banyak bintang gemintang, saya berbaring dekat ya. Masya Allah, air terjun tuh Masya Allah dekat, sedikit ada rembunnya, uapnya, Masya Allah nikmat sekali, bintang gemintang di atas. Rasa capek yang 3 jam berjalan lebih itu tak terasa lagi. Itu baru air terjun di dunia, padahal tak bawa istri waktu itu tuh. Ini di sorga nikmatnya luar biasa. Istri dikasih cantik pula, bidadari sorga. Ibu-ibu jangan khawatir, sebab ibu-ibu nanti jadi ketuanya. Haji, artinya untuk mendapatkan sorga memang butuh perjuangan. Allah. Baik. Sekarang kalau kita sudah mengamalkan sunnah Nabi dan yakin nikmatnya sunnah ini, jangan hanya menunggu orang bertanya sama kita. Coba datang, bawa, tawarkan. Tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan? Ya, keutamaan orang lain dapat hidayah dengan sebab kita. Ajib. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajru wa ajru man amila biha bi an la yanqusa min ujurim syai'a. Barang siapa ya dengan yang menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu cara hidup beragama Nabi. Yang Nabi suruh tuh untuk ikut beliau adalah cara beragama, bukan cara dunia. Kalau cara dunia, rumah Nabi kecil cuma Al-Hasan jangkau rumah Nabi, lotengnya pelaponnya itu terjangkau oleh Al-Hasan di zamannya. Kalau begitu tidak perlu kita contoh, sebab Nabi sudah sebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Maka kalau kita sebut sunnah adalah cara beragama yang indah diajarkan Nabi, sebab Nabi suri tauladan yang sempurna. Haji, kita hidupkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat yang majmuk, di tengah-tengah masyarakat yang banyak, dengan penuh kesabaran. Orang ikuti, dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala orang-orang itu sedikit pun. Allahu Akbar. Maka Pak, kalau tak dapat banyak hadis, tak usah nak berceramah pula, tak usah berhadis-hadis pula, tapi masih bisa kita menasihati. Namun dengan cara yang membuat orang senang. Apa caranya? Itulah yang sedikit kita nak buka kuncinya malam ni. Ya. Jadi sekarang yang ingin saya sampaikan awal, jangan hanya menunggu orang bertanya ke kita, jangan hanya tunggu orang datang, tapi kita datang. Dakwah, Assalamualaikum, Bang, Mas. Tapi Ustaz payah saya Ustaz. Orang payah. Kadang-kadang jumpa satu ikhwan dengan ikhwan yang sudah bercelana cingkrang jenggot panjang tadi. Yang satu, gimana dakwah di tempat kamu? Oh susah di masyarakat saya, payah. Yang satu tak mau kalah, payahlah lagi di tempat saya. Oh, dijawab sama yang satu lagi. Kalau kamu mungkin kawan-kawan, kalau saya paman saya, bapak saya berlomba-lomba menyebut payahnya. Hai, apa tak pikir secara jernih itu? Betapa banyak dakwah ni caranya. Itu namanya menyempitkan makna dakwah dengan hanya kajian dan ceramah. Bukankah sikap dan pergaulan kita di tengah masyarakat bagian dari dakwah? Bukankah nasihat menasihati adalah bagian dari dakwah? Cuman memang kalau tidak pandai payah. Kadang nengok orang tak berjenggot tu, kan orang kadang ejek kita, kamu ni kayak kambing. Dijawabnya pula, iyalah untunglah saya kayak kambing, untung tak seperti anjing. Marahlah orang. Itu namanya dakwah sunnah datang, masyarakat jadi berang. Kita buat dakwah sunnah datang, masyarakat jadi senang. Biarlah orang sebut kita seperti kambing, tak apa-apa. Kita juga tak membebek. Kan tak ada bapak yang bebek kan? Aman.
Tak rusak juga fisik kita dibuatnya. Sabar. Zaman ini kata Sebimbas, zaman berlemah lembut, tapi coba ganti sikit bahasanya. Alhamdulillah bang, dek, memang alhamdulillah senang hati saya sekarang. Kalau perlu duluan kita nyebutnya, tengoklah bang ya, jenggot saya panjang runcing pula ke depan. Kambing rapi juga jenggotnya, ini jenggot saya tak rapi-rapi. Tapi bang, alhamdulillah sejak saya pakai jenggot ni bang, sejak saya coba celana kayak gini ni bang, tidak isbal bang, hati saya makin senang. Istri saya bang semakin sayang sama saya. Di rumah bang makin seperti pengantin baru kali bang. Mikir dia tuh. Padahal bang tahu tak, saya dah nikah sama istri saya 29 tahun. 19 tahun. Mikir dia, saya baru 9 tahun dah hirup pikuk saya di rumah, dan makin jelek nampak istri saya. Dakwah sunnah datang, orang senang. Jangan main hantam doang, tapi diri kita. Allah. Lalu bagaimana cara agar dakwah sunnah datang masyarakat senang? Dakwah. Azan dulu. Dakwah itu ada dua hal yang harus kita pegang. Satu, menjaga prinsip akidah dan manhaj dalam dakwah. Yang kedua, hikmah dalam dakwah dan bergaul di tengah masyarakat. Sebenarnya kajian kita malam ini dengan kajian kita besok pagi, dua hal ini yang nak saya bahas. Prinsip kokoh di dalam akidah dan manhaj, dan hikmah dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat. Malam ni hikmahnya dulu, besok tentang kokoh-kokohan akidah dan manhaj, insya-Allah. Silakan kita azan dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ini yang ngurus-ngurus mic kameranya anak saya Pak nomor 2, namanya Saleh Fauzan. Ini pejuang yang selalu bersamai saya ke pedalaman, kemana-mana ya. Satu lagi belakang Muhammad Al-Fatih Humay, calon ustaz besar insyaAllah. Saya selalu bilang sama anak-anak pondok, yang paling penting itu bukan sukses jadi santri, tapi sukses jadi alumni. Jadilah kalian orang-orang besar. Apa itu orang besar? Orang besar, orang yang siap, ini versi santri ya, yang siap belajar dan menuntut ilmu dari kampung yang sekecil-kecilnya sampai kota yang sebesar-besarnya. Ini oleh-oleh untuk bapak, nanti sampaikan ke anak di rumah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita Pak, tidak ditinggalkan Nabi SAW dunia dengan segala pernak-perniknya. Yang Nabi tinggalkan adalah sunnahnya. Dulu masyarakat Arab sebelum datangnya Nabi SAW terkebelakang peradabannya, tidak mengenal tatanan hidup yang baik, sudah terputus dari Nabi sebelumnya. Tapi manakala Nabi SAW datang, lihatlah Yathrib. Yathrib itu dikenal punya penyakit demam Madinah, demam Yathrib. Nabi datang, Yathrib berganti nama dengan Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Bahkan Pak, manakala Islam telah berjaya memimpin dunia dengan para pejuang dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Lihatlah sejarah kebesaran Islam di bumi Andalusia sana. Tidak kurang dari 7 abad lamanya Islam memimpin dunia. Negeri yang bercahaya di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada kekurangan dan kekhilafan.
Itu biasa manusia dan terus kita perbaiki. Makanya Eropa Baghdad pertengahan, Eropa abad pertengahan dibandingkan dengan Baghdad, Eropa hanyalah bagaikan kandang onta yang kumuh, dan Baghdad adalah negeri yang bercahaya dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Barat dalam sejarah mereka, kalau hari ini Allah takdirkan mereka memimpin dunia dengan peradaban yang katanya cemerlang dan terbilang, tapi bobrok dari sisi akhlak, moral dan mental. Bahkan yang mereka dengung-dengungkan hari ini hanyalah peradaban dan hasil pemikiran tak jauh-jauh dari Kang Mas, Plato, Aristoteles dan Sokratesnya. Dan berbicara tentang peradaban barat tidak ada 3 fase. Fase belakangan di saat mereka berjaya ini sebenarnya mereka ambil di fase awal, di fase pemikiran-pemikiran Aristoteles, Sokrates, Plato dan sebagainya, itu saja. Dan mereka berjaya baru 1 abad atau 3 abad inilah baru paling lama. Namun yang mereka pakai konsep abad 1 miladiahnya atau sebelum Masehinya. Eropa abad pertengahan bagaimana? Eropa abad pertengahan bagaimana? Negeri yang kelam. Tengok pertentangan antara kaum gerejawan dengan kaum ilmuwan. Ilmuwan tertindas. Maka mereka tidak mampu menampilkan bagaimana peradaban mereka abad pertengahan itu. Islam abad pertengahan, negeri-negeri yang dipimpin oleh kaum muslimin, negeri yang bercahaya di bawah naungan peradaban sunnah. Ini maknanya, ini yang saya inginkan sekarang untuk saya maklum dan ingatkan kita bersama. Sunnah datang, masyarakat senang. Jadi ketika sunnah datang, negeri bercahaya. Allahu Akbar. Tata dan masyarakat jadi aman. Itu ada salah seorang ustaz yang mendakwahkan dakwah sunnah di PT, Pak, di dalam PT itu, yang punya PT Jepang. Kemarin dikabarkan kepada saya, orang Jepang nengok orang-orang berjenggot, celana cingkrang, ngaji-ngaji sunnah ni, senang pula dia, Pak. Karena ternyata orangnya jadi jujur, ternyata orangnya jadi disiplin, tidak mau nipu-nipu. Itu dibiayainya. Ayo kalian, buat acara, ada kegiatan tablik abar, mendatangkan ustaz, dibiayainya. Orang Jepang aja tahu kalau orang Islam mengamalkan sunnah, dia pun bisa senang. Masa kita orang Islam sendiri ketika sunnah datang kita tidak senang? Berarti kita belum tahu. Kalau belum tahu, mari saya kasih tahu. Tahu itu tidak mahal harganya, cuma 1.000-2.000 perak. Betul? Oke, jadi begini. Sunnah ini, Pak, Masya Allah, nikmat. Bapak bayangkan, memang kadang kalau kita, Pak, kalau pakai pakaian di atas mata kaki kan agak sedikit malu. Betul? Di atas mata kaki biasanya orang kebanjiran begitu, Pak, kan ya? Tapi Masya Allah, Nabi sudah sebutkan, Pak, tengok sunnah itu indahnya. Anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Pakaian di atas mata kaki itu lebih menyucikan pakaianmu, tak serseret di tanah. Anqa li thawbik, lebih menyucikan pakaianmu dan lebih membuat kamu bertakwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Atqa li rabbik, dan lebih bertakwa kamu kepada Rabbmu. Allah Akbar. Makanya Ahlus Sunnah itu, Pak, pengen hidup dia yang sesaat ini, dia mengamalkan sunnah terus dapat pahala. Sunnah itu yang diamalkannya sehari-hari, pengen biarlah celana cingkrang, biarlah mungkin jenggot panjang,
kadang gatal-gatal sikit, tapi sehari-hari dapat pahala. Masya Allah. Bahkan celana cingkrang tidak isbal itu lebih hemat. 2 cm, 3 cm jauh lewat mata kaki Pak. 3 kali 10 orang 30 cm, 3 kali 100 orang dah 30 cm, 3 kali 1000 orang dah 3000 cm, 3 kali 1 juta orang dah 3 juta cm. Berapa meter itu? Berarti kata Nabi, lebih membersihkan pakaianmu, lebih bertakwa, dan ternyata dalam praktek nyatanya juga lebih hemat. Berarti sunnah datang, masyarakat senang. Masya Allah. Cuman yang jadi masalah, kawan-kawan kita yang berjenggot-jenggot ini kadang yang bikin kita berang itu, yang bikin kita tidak senang. Cara dia kasar, kaku. Makanya Pak, yang perlu didudukkan dulu dakwah nih, memberikan nasihat ini ada 2 prinsip yang harus kita jaga. Satu, kokoh di dalam akidah dan manhaj, tak neko-neko. Nabi berikan ajaran agama ni seperti apa yang beliau ajarkan. Agama ni cuma ittabi'u wa la tabtadi'u. Kata Ibnu Mas'ud, qad kufitum faqad kufitum. Ikuti saja, jangan buat-buat yang baru. Niscaya tercukupi kamu. Da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian apa yang kutinggalkan, kata Nabi. Masya Allah, kita sayang sama Nabi Pak, kita rindu sama Nabi. Satu hari Nabi pula ungkapkan kerinduannya kepada kita hari ini. Nabi pergi ziarah, Nabi bilang, waditu an ra'ayna ikhwanana qad ra'ayna ikhwanana waditu qad ra'ayna ikhwanana. Aku rindu berjumpa dengan saudaraku, kata Nabi. Au kama qala, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah saudara kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasul sebut, Pak, bal antum ashabi, kalian ini sahabatku. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd, dan saudara kita adalah orang-orang yang datang sepeninggalan kita. Ternyata Nabi rindu jumpa dengan kita. Tapi Nabi SAW disebutkan nanti akan berjumpa dengan kita di hari akhirat kelak. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku tunggu mereka di telaga. Luar biasa. Nabi tunggu kita di telaganya. Kalau kita dah minum telaga di akhirat Pak, minum yang segar tu, lam yadma abadan, takkan pernah haus kita lagi selama-lamanya. Jadi kalau minum di sorga tu ndak haus tapi minum juga Pak. Ampamanya ada orang baru pengantin baru, masih pengantin baru dia. Kalau nggak percaya Bapak cobalah nanti. Udah ndak haus tapi minum juga. Ndak haus tapi minum juga. Dekat-dekat pengantin baru. Kalau ndak percaya cobalah lagi. Alhamdulillah ya. Biar nggak ngantuk apa-apa nih Bu. Jadi Nabi panggil Pak, halumma, ala halumma, ayo sini. Nabi panggil kita Pak. Nggak senang kita tuh dipanggil Nabi. Allahu Akbar. Nabi panggil kita Pak. Begitu Nabi panggil kita, ada orang yang tidak bisa dekat dengan telaganya, tidak bisa dekat, tidak bisa. Dan dikatakan kepada Nabi, qad baddalu ba'dak Muhammad, dia telah mengganti gaya hidupnya, keyakinannya, cara ibadahnya sepeninggalanmu. Dia buat yang Nabi tak buat, dia buat dalam agama, dalam dunia hantamlah selama tidak haram. Dia telah ganti Muhammad cara keyakinan dia, cara ibadahnya. Nabi katakan suhqan fasuhqan suhqan. La ilaha illallah. Kalau begitu menjauhlah kalian, menjauh. La ilaha illallah. Indahnya mengamalkan sunnah bisa nanti menerima panggilan Nabi. Kalau ini kita pahamkan ke masyarakat kita, biarlah dulu tak mengkaji beda-beda pendapat tuh. Kadang memang bikin pusing kepala, sebab bukan beda pendapat, sebenarnya beda pendapatan. Ikhwatal iman,
Jadi Ahlussunnah itu memang berupaya mengamalkan sunnah nabinya. Allahu Akbar. Dalam menghantarkan dakwah sunnah ini, memberikan nasihat untuk mengamalkan sunnah ini, itu mesti ada ilmunya. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, man da'a bi ghairi ilmin kana yufsid akthar mimma yuslih. Barang siapa yang berdakwah tanpa landasan ilmu, lebih banyak merusaknya ketimbang memperbaiki. Camkan itu. Dan Syekh Mukbil menyebutkan ilmu dalam dakwah ada 3 hal yang harus dikuasai. Yang pertama, ilmu yang akan didakwakan Quran dan sunnah itu sendiri. Yang kedua adalah ma'rifatu halil mad'uwin, mengetahui kondisi orang yang akan didakwahkan. Yang ketiga baru asalib dakwiyahnya, metode, tata caranya, tekniknya. 3 ini harus dikuasai. Tapi saya tidak nak berdakwah, Ustaz. Hei, kita bukan berdakwah seperti ustaz. Kita ni orang Islam. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam Salasatul Usul menyebutkan ada 4 kewajiban kita sebagai muslim ini. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, sabar atas derita yang ditanggung karena ilmu, amal dan dakwah ini. Bukankah dalam surah Al-Asr Allah menyebutkan wal asr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dalam rangka memberikan nasihat itulah kita memberikan nasihat pada kawan kita. Tapi jangan berlagak sok dan sombong pula. Baru dapat 1 hadis, 2 hadis dan nak sampaikan pula seperti 10 hadis. Terlalu pede dan yakin pula belum tentu dari Nabi. Tapi Ustaz kan dalilnya balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Iya, tapi pastikan dulu anni ya dari Nabi. Kalau tak terancam berdusta atas nama Nabi. Baik. Yang ingin saya sampaikan, dakwah adalah kewajiban kita semua. Tapi kita perlu ilmu. Ilmu dakwah ada 2. Pertama, yang perlu dalam kehidupan masyarakat atau dakwah ini minimal ada 2 hal yang harus kita pegang. Pertama, kokoh memegang prinsip akidah, prinsip dasar dalam beragama, dalam akidah dan manhaj. Yang kedua adalah hikmah dalam berdakwah. Karena berdakwah itu, memberi nasihat itu adalah berpahala, dan karena itu adalah ibadah. Ibadah 2 syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Mengikuti Rasul. Dan Allah Ta'ala sudah sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwahlah kepada Rabbmu dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah isabatul haqq, yang sesuai dengan kebenaran. Yang sesuai dengan kebenaran. Bahkan ketika digandengkan Al-Quran dengan hikmah, maka makna hikmah adalah as-sunnah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berarti orang yang hikmah dakwanya adalah orang yang menjalankan sunnah. Orang yang paling hikmah dakwanya adalah orang yang paling menegakkan sunnah. Dan hikmah bukan bermakna menyampaikan ilmu dan dakwah sesuai dengan selera dan kehendak masyarakat banyak. Ini juga keliru. Sebab orang yang paling hikmah dakwahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah tidak identik dengan lunak. Walaupun ada saatnya mesti lunak, lembut, dan ada saatnya mesti keras, tegas pula. Contoh, kalau saatnya mesti lembut dan kita mau lengket, jangan benda keras, ada orang keras, jangan dihadapi dengan keras pula. Ada sisinya. Hadapi dengan benda lembut. Kalau benda keras itu kita hadapi pula keras, tap, melanting dia Pak. Coba ke dinding tu lemparkan benda keras, atau pecah dibuatnya. Tapi kalau benda lembut, tak, lengket dia.
Makanya Allah Ta'ala menyebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu berhati kasar, berlaku berlaku kasar, berhati keras, berlaku kasar, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Tapi ada saatnya pula berlaku tegas. Kalau memang rumah itu ingin dirobohkan, jangan dipukul dengan benda lembut, dengan kayu dalapu. Tok, ini nak mengganti rumah baru. Di toko pondasi yang ingin dirobohkan itu dengan kayu lapuk, patah kayunya. Cari martil besar. Roboh langsung. Itu namanya hikmah, isabatul haqq, sesuai dengan kebenaran. Saat lembut ia lembut, saat tegas ia tegas. Makanya sejarah hidup Nabi dipelajari. Baik. Justru kadang tidak semua orang yang bersikap lunak itu tepat. Baik. Sekarang begini. Namun di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan hazal asr rifqa, zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Ajib. Apa sebab? Bahkan dengan tegas pula beliau menyatakan bukan zaman keras. La ilaha illallah. Bukan dengan kekerasan, Pak. Tidak saatnya kita keras. Makanya kemarin ada kajian juga saya sampaikan, menghantarkan dakwah sunnah dengan hikmah dalam perjalanan ini. Jadi di antara hikmahnya dalam berdakwah di zaman ini seperti perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hadzal asr rifqa, zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Ini harus dicamkan ini. Apa sebab zaman berlemah lembut zaman ini? Karena memang orang berada dalam kejahilan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Orang berada dalam kejahilan, kata beliau. La ilaha illallah. Ya. Yang tahu bahasa Arab silakan dicari itu di internet, akan dijumpai perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dengan tegas beliau menyatakan hadzal asr rifqa, zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Allahu akbar. Tak cukup sampai di sana, beliau mengatakan was-sabr wal hikmah, zaman asr rifq was-sabr wal hikmah, zaman sabar dan hikmah. Walaysa asr syiddah, bukan zaman keras. An-nasu aktsarum fi jahlin, manusia kebanyakannya berada dalam kejahilan, wa fi ghaflatin, dan dalam kelalaian, wa itharin lid dunya, dan banyak sibuk dengan urusan dunia aja. Dan di antara makna hikmah, kata Al-Imam Al-Qayyim, ini dari 2017, tadi saya dikasih jam 8. Kita sepakati dulu sampai jam berapa biar saya tahu apa yang saya sampaikan. Mulainya tadi jam 8 kurang 3 menit. Itu masalahnya. Berarti jam berapa ini? Sampai jam berapa? Hah? 8.30 atau jam 9? Ada yang sebut 8.30, ada yang sebut jam 9. Nah, kita berlaku adil saja. Jam 9 kurang 15. Sepakat? Baik, selesai. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan makna hikmah ada 3. Fi'lul ladzi yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Mengerjakan sesuatu yang pas, yang pantas, dengan cara yang pas, yang layak, yang tepat, di waktu yang tepat pula. Berarti 3. Mengerjakan perkara yang tepat, yang pantas, yang layak, dengan cara yang tepat, dan sikon yang tepat pula, waktu yang tepat. Allahu Akbar. Dan hikmah untuk berdakwah itu, Pak, tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali kita belajar. Kalau Nabi dulu memang langsung Jibril alaihissalam membelah dadanya dan dimasukkan hikmah, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dimasukkan hikmah dalam riwayat Bukhari, dimasukkan.
Ini kan kisah tentang dibelah dada Nabi, dalam riwayat Muslim juga ada. Ya, seingat saya yang tentang hikmah dalam riwayat Bukhari. Ya, dimasukkan hikmah itu langsung ke dada Nabi. Allahu Akbar. Kalau kita, bagaimana cara mendapatkan hikmah? Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu didapatkan dengan belajar, dan sikap hikmah, sikap bijaksana, sikap santun, hilim didapatkan dengan mempelajari sikap santun dan bijaksana itu. Kalau tidak ada bisa. Ya belajar perlahan-lahan, kena kekakuan itu kadang juga bawaan, berangkat dari latar belakang keluarga. Dan hikmah itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan kecuali di atas 3 pilar. Yang pertama, al-ilmu, sesuai dengan berlandaskan ilmu. Hikmah tidak akan kita dapatkan kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan al-hilmu, bijaksana atau santun. Yang ketiga al-ana. Apa itu? Tidak tergesa-gesa. Jadi di atas ilmu, bijaksana, dan tidak tergesa-gesa. Baik. Dan hikmah ini yang akan membuat dakwah sunnah datang masyarakat senang. Makanya hikmah akan kita wujudkan, atau hikmah ini mestilah diwujudkan dalam 3 hal. 1, dimulai dari hati. 2, terlahir melalui lisan atau terucap dari lisan. 3, akan tampak dalam wujud nyata perbuatan. Seperti apa? Orang tak bisa hikmah tu Pak, kerana hati dia tak bisa siap memandang orang lain tu saudaranya, makanya dia kaku. Yang Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin bersaudara. Allah tak Allah sebutkan jamaah masjid. Masjid apa ni? An-Nur. Masya Allah, mudah-mudahan makin bercahaya masjid ni. Amin. Dan mudah-mudahan yang buatnya juga makin bercahaya sejak dunia hingga akhirat. Amin. Antum yang hadir juga makin bercahaya dan mendapatkan nur. Nur satu lagi. Ikhwatul iman, barakallahu fiikum. Jadi kita ya ikhwan, kadang tidak siap dengan untuk hikmah itu karena tidak siap hati kita. Kita kadang-kadang memandang orang lain yang selain jamaah masjid kita, yang selain celananya cingkrang, jenggotnya panjang, bukan saudara kita. Hai, yang Allah Ta'ala sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin hanya saja orang mukmin bersaudara. Pak, kalau ada nanti berjenggot-jenggot panjang ni tak dianggapnya bapak saudara, telepon saya. Kita bersaudara Pak. Allah akan sebut bukan jamaah Masjid An-Nur bersaudara, ndak. Yang belajar di pondok fulan, alan, itu bersaudara, tidak. Yang Allah sebut sesungguhnya orang mukmin, hanya saja orang mukmin bersaudara. Itu ada terhisab itu. Orang mukmin bersaudara. Berarti semua kaum muslimin saudara kita. Itu keyakinan yang pertama dalam hati perlu hadirkan. Tapi Ustaz, bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu biyadi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan." Sungguh umatku berpecah belah 73 golongan. Bahkan dalam riwayat lain Nabi sebutkan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian nanti yang berumur panjang sepeninggalanku, akan banyak perbedaan pendapat umatku. Ajib. Dan tampaklah Pak saling berbeda. Nabi pun sebutkan kulluhum finnar, semua mereka terancam dengan neraka illa millatan wahida, kecuali satu golongan. Ini bukan saya yang sebut, Nabi, di antaranya dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Para sahabat tentulah bertanya, kita pun juga tentu bertanya, Pak,
Pak, tidak mungkin kita nak masuk neraka. Tidak ada enak masuk neraka tuh. Betul tidak tuh? Tidak ada enaknya. Tidak ada. Masuk penjara aja yang tidak enak. Makanya saya tidak sepakat kalau pondok itu disebut penjara suci katanya. Walaupun suci tapi di penjara tidak enak. Kecuali nama istri kita suci, itu beda tuh. Penjarakanlah sama dia. Ikhwatal iman. Apalagi masuk neraka. Tidak ada kita yang mau masuk neraka. Sepakat Pak ya? Para sahabat tentu bertanya, siapa mereka satu golongan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang saya pada hari ini berprinsip di atas agama dan keyakinan itu dan para sahabatku. Allahu Akbar Pak. Nabi wafat Pak. Umat butuh apa? Nabi punya kader di kota Madinah. Umat butuh apa? Nabi wafat. Umat butuh apa? Nabi punya kader di kota Madinah. Murid-murid yang hebat. Makanya Nabi sebutkan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian satu kurun lagi setelahnya. Kemudian satu kurun lagi setelahnya. Allahu Akbar Pak. Mereka para sahabat abarru hadil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat, bahkan manakala kita tidak mengikuti mereka Allah mengancam kita, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Terancam dengan masuk neraka. La ilaha illallah Pak. Para sahabat adalah murid-murid Nabi, orang yang pertama di kalangan umat ini. Pemahaman mereka bersih, ibarat sungai Pak. Yang paling jernih itu yang di hulunya. Airnya jernih, Masya Allah. Ikannya kadang banyak pula. Udaranya segar, pemandangnya menyejukkan mata. Kalau nggak percaya Bapak, ayo pergi jalan-jalan ke kampung saya di hulu sana. Seger. Kalau nggak tengok di YouTube aja lah. Nah, ya. Seger. Apa sebab masih di hulu yang keruh dan yang banyak kotoran serta debunya itu yang di muara. Betul tak tuh? Makanya kalau bisa Pak, ambil air yang segar itu yang di hulu. Sebagaimana juga agama ini, ambil pemahaman agama ini yang di hulunya. Bagaimana sahabat memahami? Ajib. Jadi bagaimana ceritanya nih Ustaz? Kan terancam dengan neraka tuh 72 golongan kata Nabi. 73 golongan, 72 terancam dengan neraka, 1 masuk surga. Hei, Nabi kan dah sebutkan umatku. Ya, betul. Memang betul ada umat dakwah. Ya, umat yang dakwahi Nabi. Baik, ikhwatan iman. Tapi masih umat Nabi. Memang betul ada firqah-firqah itu yang sudah keluar dari agama Islam, tapi masih umat Nabi selama belum melanggar akidah. Masih ahli tauhid, umat Nabi. Kalau umat Nabi saudara kita, namun jangan sampai di sana saja. Ada satu hadis lagi minimal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Karena kita sayang Pak sama saudara kita. Kita ingin iman kita sempurna. Kita mengamalkan sunnah, nikmat terasa. Kita ingin pula saudara kita mengamalkan sunnah agar dia mendapatkan kenikmatan yang ada. Kalau urusan dunia, mobil kita punya, tidak wajib kita memberikannya pula kepada saudara-saudara kita. Tapi iman, takwa, tauhid, sunnah Nabi terasa nikmatnya Pak. Sayangi saudara-saudara kita yang masih ya belum mengikuti langkah perjuangan Nabi dalam beribadah, dalam nak mengamalkan sunnah ini. Ajak mereka dengan baik. Berarti mereka masih saudara kita. Kalau mereka betul, alhamdulillah kita bersama mereka dalam sesuatu yang hak itu. Kalau mereka salah, saudara kita yang mesti kita sayangi. Makanya dalam ilmu al-wala wal bara, jangan dianggap
seperti seakan-akan dia tidak sama dengan orang Islam. Masih saudara muslim, saudara kita. Tapi saudara kita yang belum begitu istiqomah mengamalkan sunnah Nabi, sayangi mereka, cintai mereka. Makanya dalam ilmu al-wala wal bara, ada yang total manusia itu kita benci, orang kafir. Ada yang total kita cintai. Apa mereka? Orang-orang yang betul-betul mereka itu mengamalkan sesuai petunjuk Nabi dalam kehidupannya. Ada orang yang ada bagian kita cintai, ada bagian yang tidak kita senangi, orang-orang yang masih terjatuh di dalam hal-hal yang tidak baik. Itu dipahami. Tapi mereka saudara kita. Itu hikmah, asas hikmah itu di situ, Pak. Kalau udah kita pandang orang itu saudara kita, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, dah berjumpa, assalamualaikum mas. Nanti terlahir dari ucapan itu saudara kita. Nanti lahirkan hikmah itu dalam ucapan. Ucapan yang baik, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bukankah? Assalamualaikum. Tebarkan salam. Tak cukup hanya salam saja. Salam, sapa, sopan, santun. Ucapan kita juga santun. InsyaAllah. Makanya sering saya nasihati anak-anak pondok, nanti balik kalian ke kampung dari pondok ni, solat di tengah-tengah masyarakat kalian. Nanti habis solat jumpa masyarakat, assalamualaikum pak cik, assalamualaikum pak de. Kalau perlu Buk De-nya dah tua, hendak mengundang fitnah, assalamualaikum Buk De, doakan saya Buk De, ini saya baru pulang mondok Buk De, ini baru hafal 5 juz Buk De. Pulang lagi tahun depan, alhamdulillah sekarang udah 15 juz Bu De. Udah pulang, dah tamat kelas 3, alhamdulillah Bu De. InsyaAllah bulan 7 nanti saya mau wisuda Bu De. InsyaAllah sudah wisuda 30 juz. InsyaAllah doakan saya Bu De. Pas yang pertama bilang 5 juz, dia ngomong sama abangnya, bang, mantap pula nak tu, tengok bang, 5 juz hafalannya. Udah 15 juz hafalannya. Tertarik pula saya nengok anak tu untuk mondokin anak di sana. Pas dah 30 juz dicubitnya abangnya, bang, ambillah menantu anak tu bang. Lisan. Tapi kalau eksklusif, kaku-kaku, mana orang mau? Kita aja muak nengoknya. Jangan dibalikkan dulu para sahabat sebelum ngaji bersama Nabi. Mereka a'da'a, saling bermusuhan. Tengok riwayat Aus dan Khazraj, mereka saling berseteru. Manakala mereka mengaji, duduk bersimpu dia dan Nabi, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian bersaudara. Nikmat Allah jangan dibalikkan. Dulu sebelum pakai jubah, sebelum duduk-duduk mengaji, mendengarkan buya dan ustaz berceramah, pribadi yang simpatik di tengah masyarakatnya, mudah senyum, mudah hadir gotong royong, masya Allah. Begitu sudah duduk mengaji pakai jubah pula, seakan-akan orang semua ahli syirik aja. Akhirnya dia menjadi pribadi yang kaku dan eksklusif di tengah masyarakatnya. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang kalau hati tak siap, tidak ditempah dengan didikan yang beradab, dulu dia banyak mengamalkan syirik, dia pribadi sebenarnya banyak ilmu dukun dia pelajari, banyak klinik-klinik yang dia pakai. Begitu berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Begitu mengaji tauhid, seakan-akan semua orang ahli syirik, dia seorang diri hanya ahli tauhid. Dulu dia banyak mengamalkan yang tidak sunnah, kata Nabi namanya bid'ah. Dia yang buat, bukan orang lain. Begitu dia mengaji sunnah dan dia amalkan sunnah, pikirannya seakan-akan semua orang ahli bid'ah, hanya seorang diri dia di tengah-tengah orang banyak itu yang ahli sunnah. La haula wala quwata illa billah. Perbaiki akhlak, Pak. Adab lisan kita perlu dijaga. La ilaha illallah. Atau bahasa kita di tengah masyarakat tu pandai-pandai menimbang. Ya. Kadang ada orang jumpa, hadir tak kamu kemarin? Ini ada orang meninggal di kawan-kawan kantornya banyak, tiba-tiba ada satu orang datang berjenggot pula. Ini apa orangnya orang berjenggot? Ini kadang hadir tak bang kemarin bang?
daurah Ustaz Syafiq di masjid mana? Masjid An-Nur. Misalkan, mudah-mudahan. Amin. Apalah cerita ni daurah? Rugi antum bang, anak tulah makana hadir, anak cuti kemarin. Apalah antum ke antum nih? Pikiran kawan-kawan dia, anak ke anak ni tak ngerti saya. Anak tu dalam pikiran dia cuma anak dia, anak perempuan jenis kelaminnya. Ni pakai tunjuk-tunjuk ke dada dia baca anak. Mana orang ngerti? Bahasamu perbaiki kawan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak pada manusia itu dengan akhlak yang baik. Atau mungkin kalau ada orang marah-marah sama kita, Pak, jangan marah. Alhamdulillah sedikit Allah dah kasih kita kecerdasan sehingga paham kita dalil-dalil Quran dan Sunnah. Oh, nikmat ni mantap masuk otak kita. Artinya dah besar dia sikit. Kawan-kawan kita belum lagi besar, belum muat dalil yang besar tu. Makanya jangan buat bodoh lagi, cerdas. Orang kadang marah sama kita karena tidak tahu. Kalau tahu dia mungkin lebih jago dari kita dia mengamalkan sunnah. Atau kalau kita pula yang Allah belum kasih hidayah, mungkin lebih parah pula dari perangai kita. Makanya sabar. Sabar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Sabar kita. Satu waktu, ini saya buat sedikit contohnya lagi lah. Di tengah-tengah kehidupan ada orang, Pak, di desa saya, dia dari A sampai Z khutbah nyebut saya aja kerjanya, nama saya aja yang nggak disebutnya. Kajian ilmu yang saya sampaikan disebutnya, adalah kawan yang panas dia. Datanglah sama dia, tanya, masa nyerang-nyerang kayak gitu, katanya. Ya, kira-kira datang nggak saya? Datang saya, Pak. Terus kami cerita-cerita, saya tidak bawa kendaraan, cerita bareng-bareng dua searah, rumah kami searah. Tidak ada saya cerita khutbah tadi, dia pula tidak ada cerita khutbah tadi. Dia tak nyebut saya tak nyebut dia. Cerita lain ajanya kami. Tapi Masya Allah masuk pula cerita kami. 2 bulan atau beberapa waktu lah setelah itu, ada kawan bilang sama saya, Ustaz, katanya, Bapak kemarin khutbah tu nampaknya tenyunah pula khutbahnya, katanya. Nak contoh lagi, ikhwan, kita perlu sabar hidup ni. Kalau tidak bisa. Kadang mungkin di tengah-tengah keluarga kita tidak mau salaman lagi. Riwayat Tabrani kan, Ustaz, lebih baik kepala kalian ditusuk-tusuk dengan jarum ketimbang menyentuh seorang perempuan yang tak halal bagi kalian. Sahih. Nanti nampak bude dia tak mahram dengan dia, tak halal salaman, serondok-serondok atau serondok-serondok sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi-sembunyi. Coba bilang, Bude, maaf ya Bude, saya pula gini-gini ini pula Bude, tak salaman sama perempuan. Jangan bilang saya sesat dan sombong ya Bude. Iyalah, kalau sombong sikit, biar aja dia kayak gitu. Kita bilang, jangan bilang sombong ya Bude, selesai. Aman, lisan jaga. La ilaha illallah. Orang ejek-ejek kita mungkin, atau kawan-kawan kita sebutlah dulu, Bang, sekarang Bang, saya ni tak tahu saya. Orang bilang saya sesat, tapi entahlah Bang. Yang paling penting mau sekarang tenang hati saya Bang. Ceritakan tenangnya kita. Anak saya Bang mau diatur Bang. Anak dia semuanya bikin pusing kepala. Alhamdulillah Bang, anak saya sekarang udah menghafal Quran pula Bang. Masya Allah, bahagia saya Bang. Rizki saya terasa, kadang uang yang dapat saya Bang cuma 3 juta sebulan Bang. Dia dapat 30 juta, tak cukup-cukup. Alhamdulillah Bang, tak seperti dulu lagi Bang. Dulu dapat uang 10 juta tak cukup-cukup rasanya. Sekarang Bang, istri saya Bang, Masya Allah senang dia. Walaupun cuma dapat uang 3 juta. Iya kan aja lah Bu. Tenang saya. Mikir dia tuh. Bisa. Berikan pemahaman awal. Pak, begitupun sikap di tengah-tengah masyarakat. Kadang saya tengok Ustaz Muhammad Wujud, salah seorang guru kita di Magelang sana. Masjid dekat rumah dia tu, ini masjid dia, ini pondok dia, ini masjid masyarakat. Masjid masyarakat ni yang paling banyak ngasih bantuan, dia nyari dananya. Tapi yang jadi imam di sini bukan dia, bukan pula murid guru-gurunya yang ustaz-ustaz tu. Saya tengok langsung dengan mata kepala saya.
Hah? Yang jadi imam masyarakat, sehingga tidak merasa diambil lahan dia. Hafiz Quran di belakang tuh punya sanad, malah tahu saya orangnya. Tapi karena merasa tidak diambil lahannya, Masya Allah Ustaz Muhammad Wujud tidak diganggu-ganggu. Kadang Pak, orang tahu juga kita tuh beda pemahaman dengan kita. Orang sebenarnya bisa terima, tapi karena sikap kita yang tak elok tuh, orang tak bisa lagi terima diprovokasinya orang lain. Makanya, tengok lagi sikap yang lain. Saya tengok Ustaz Muhammad Wujud itu kalau dia bawa mobil, turunkan mobil kacanya, turun naik kacanya. Assalamualaikum. Kita tidak jumpa orang assalamualaikum, tidak pandai senyum. Belajarlah senyum bapak-bapak. Tengok di kaca tuh, di depan kaca. Wah, tengok kalau begini saya seperti apa senyumnya. Kalau begini bagaimana pula senyumnya. Pelajari. Kalau tak tanya sama istri, mana yang cantik dek, bang, bilang nanti bu, kalau senyum sama nenek-nenek begini bang, tapi kalau orang gadis jangan begitu. Wah, senyum, salam. Kita orang Nusantara ini orang lembut Pak. Makanya orang-orang Arab Masya Allah senang dengan kita, lembut. Allahu Akbar. Ikhwan, kadang kita Pak, kita perlu ada orang yang sikap dia memang tidak melihat kondisi. Satu waktu saya buat acara di kepulauan sana, di pedalaman sana. Saya tanya sama kawan, tidak diundang Ustaz nih. Tidak usahlah, bikin hiruk pikuk aja dia nanti. Besok saya datang jumpai, sampai sana nampak kaget dia. Cerita-cerita saya sama dia, elok-elok sama dia. Masya Allah, dia bilang, apa kata dia Ustaz? Katanya, ada enggak murid Ustaz yang bisa ngajar bahasa Arab di pondok saya? Katanya, di pondok kita nih, katanya. Ajib, antum bayangkan, bapak bayangkan itu Pak. Di anak menjelang pergi saya kasih pula uang, kasih uang. Makanya dakwah sunnah datang, masyarakat senang. Sebab dakwah bukan hanya kajian, dakwah sikap dan pergaulan di tengah masyarakat. Banyak-banyak kasih hadiah. Kalau perlu antum buat, bapak-bapak buat, kawan-kawan buat data. Siapa yang paling marah sama saya nih? Saya tandai dakwah besok. Saya kasih uang gaji saya 10% nanti sama dia. Saya belikan kain sarung, saya belikan ini, saya belikan itu. Assalamualaikum Pak De. Ini baru kemarin dapat sedikitlah rezeki lebih Pak De. Dilebihkan sebenarnya, padahal dah hemat-hemat, kasih sama dia. Tak cukup sekali 2 kali, tak cukup 2 kali 3 kali. Ada ustaz dulu cerita sama saya Pak, daerah Medan saya, dia tinggal sama kami. Tetangga dia paling benci sama dia, benci tetangga dia. Tapi anak tetangganya ini asal jumpa dikasihnya uang. Waktu kelas 1 1.000, dan naik kelasnya 2.000, dan naik kelas 3 3.000 tiap jumpa. Sampai kelas 6 6.000 setiap kali jumpa. Ustaz ini kan sibuk. Tiba-tiba di kelas 6 ditanyanya murid-murid sama gurunya, apa cita-cita kalian? Ada yang bilang dokter, polisi, macam-macam lah cita-cita anak-anak. Tiba giliran anak tetangga Ustaz nih ditanya, apa cita-citamu? Anggaplah nama Ustaz itu Ustaz Ahmad. Saya mau jadi Ustaz Ahmad, katanya. Bayangkan tuh. Gurunya heran, kenapa pula mau jadi Ustaz Ahmad? Itu Ustaz Ahmad tuh kasih terus dia uang, katanya. La ilaha illallah. Jadi dari hati kita, dari lisan kita maklumkan. Masya Allah. Dari sikap kita, Ahlussunnah itu tidak takut dia marah orang. Biarlah orang marah, sampai kapan dia marah? Kita tak marah, habis cerita. Apa peduli kita? Kita tidak marah, habis. Yang kita takutkan itu marah kita. Tuh pontang-panting dibuatnya itu. Itulah. Jadi kita yang mengamalkan sunnah itu memang sunnah itu yang kita amalkan. Makanya sunnah datang, masyarakat senang. Itu kalau perlu nanti ya balik-balik kampung tuh bawa beras, buat tempat di atas tuh beras. Kalau payah beli di sana, kasih beras. Tidak perlu banyak-banyak cerita. Orang sekarang ini yang paling penting dia bukti, ya kan? Bukti. Apa yang dikasih tidak mesti beras juga. Apa yang ada. Makanya itu sunnah itu.
Allahu Akbar. Tapi kalau begitu datangkan bawa ustaz ceramah. Ini izin Pak, ini ceramah sini. Mana orang bisa ceramah-ceramah kayak gitu-gitu aja. Tengoklah sikon. Ada pula kawan balik dia kampung, sudahlah celana cingkang runcing pula ke bawah. Jenggot ke depan pula sikit. Takutlah orang. Habis selesai solat, duduk belakang. Sandar ke dinding tua, selonjor kaki. Sampai ada kawan-kawan nanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya Ustaz habis solat itu? Apakah memang sunnah pindah ke belakang katanya? Sebab saking seringnya dia tengok orang habis solat langsung pindah ke belakang. Apa salahnya duduk dulu dengan masyarakat? Tapi dia mengamalkan yang tidak sunnah, Ustaz. Hei, yang tidak sunnah itu jangan diamalkan. Buat yang sunnah-sunnah itu keyakinan kita. Kita tidak paksa-paksa orang. Orang mana bisa pula paksa-paksa kita. Duduk situ dulu. Nanti kita pergi itu orang yang bikin risih. Nanti Assalamualaikum Pak Cik, Pak De, Bu De. Masya Allah saya balik kampung Pak De. Maklumlah di perantauan dah lama-lama tak balik. Dah rindu pula ke kampung. Cuman inilah Pak De. Orang pulang kampung banyak. Dah bawa uang awak tak ada pula. Senang hati dia. Cik. Atau di tengah masyarakat tu maklumkan. Ini terakhir nih. Saya satu hari, kan biasanya di tempat lain, alhamdulillah ilmu Ustaz Muhammad Wujud saya terapkan dengan izin Allah, ya. Dakwah kajian masjid-masjid sunnah tu diganggu-ganggu, ya kan? Alhamdulillah ada di tempat saya di sana masjid dibuat dulu oleh beliau dulunya istri Bu Agub, buatnya masjid di daerah sana, dikasihnya ke masyarakat. Alhamdulillah masyarakat ngasih sama saya, diwakafkan ke yayasan kita. Di sidang saya di masjid dulu oleh pihak desa, Masya Allah cerita kami. Diceritakannya perangai kawan-kawan awak yang mengaji-ngaji ini. Tapi Bapak tengok, begitu selesai acara, baiklah sekarang kita minta Ustaz Firdaus untuk membaca doa. Kira-kira Pak baca tak doa? Hei, bijak sikit, jangan tergesa-gesa. Saya baca doa Pak. Pantang saya kalau disuruh baca doa kayak gitu tu tak baca doa. Baiklah bapak-bapak, insyaallah kita baca doa karena kata Nabi kalau dah selesai kita acara-acara majlis namanya, maka kita baca doa ini Allah ampunkan dosa kita. Ini bukan doa orang saya sebutlah bukan doa tertentu saja, kalangan tertentu. Ini doa kaum muslimin. Ikuti nanti ya Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dia inilah Pak, diikutinya saya membaca doa kafaratul majlis tu. Saya baca doa, dia aman, selesai habis cerita. Dan ini juga jadi penutup acara kita. Kan dah dibaca doa kafaratul majlisnya. Ikhwatul iman. Ya, kena keterbatasan waktu. Cukup ya? Atau masih tambah lagi? Begini aja lah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tapi kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kalau ada yang mau bertanya, sunnah datang masyarakat senang. Itu dia. Yang ada yang terkait dengan hal ini silahkan bertanya pada saya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita lagi setelah mati waktu tidur nanti besok pagi dan berjumpa lagi. Ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan. Alhamdulillah. Nampaknya ada paham semua. Dia ceramah itu yang disampaikan Pak. Datang Ustaz satu itu juga. Apa sebab itu juga? Pertama untuk mengulang-ulang kaji. Yang kedua itu yang belum kita amalkan. Itu masalahnya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat atas ilmu yang kita dapatkan. Mulailah berpikir, apalah cara saya. Sunnah datang, masyarakat senang. Pokoknya Bapak pulang kampung, buat konsep sunnah datang, masyarakat senang. Jangan sunnah datang, masyarakat berang. Sebab kita tidak berang-berang. Kalau kita berang-berang, biarlah. Ini tidak orang. Maka buat masyarakat senang dan nanti kelak di kemudian hari dakwah ini jadi gemilang dan terbilang.
Dan kita pula manakala menghantarkan hidayah kepada masyarakat kita, di kemudian hari kita pun dikenang-kenang. Akhirnya apa? Pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik Pulau Ansa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik kan terkenang jua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Hantarkan manfaat. Jangan jenggot itu saja yang dikedepankan. Jangan celana yang kayak orang kebanjiran saja yang diperlihatkan, tapi kedepankanlah sikap bijak. Akhlak mulia, senyum, salam, sapa, sopan, santun yang membuat masyarakat kita jadi senang. Kalaupun mereka tidak terima, tak apa-apa, sabar. Ya mungkin itu paham dia. Ini pula kita. Ya kita masih sama umat Nabi. Kita sayang sama dia. Bukti sayang kita, yang salah pada dirinya tak kita betulkan. Yang betulnya pula tidak kita salahkan. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.